Beginilah aksi solidaritas nelayan Indonesia atau SNI Probolinggo Raya saat memasang puluhan spanduk di ruang publik. Spanduk-spanduk tersebut berisi tuntutan terkait aturan yang dinilai memberatkan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang dipasang di Pelabuhan Perikanan Nusantara Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Dalam spanduk tersebut, SNI meminta pemerintah mencabut peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2023 tentang penangkapan ikan terukur atau PIT. Karena dinilai merugikan nelayan akibat pembatasan kuota penangkapan ikan. Dengan pemasangan banner ini, tuntutannya SNI sendiri apa yang? Oh iya, jadi pemasangan banner untuk hari ini sebagai bentuk solidaritas aksi ya untuk nelayan dan pelaku usaha perikanan seluruh Indonesia. Oleh karena adanya beberapa kebijakan yang memang sangat memberatkan terhadap pelaku usaha maupun nelayan dan nahkoda kapal. Dampaknya sendiri apa, Pak? Dampaknya itu sangat panjang ya, mulai dari kapal nggak bisa berangkat ya, oleh karena operasionalnya tinggi, terus kemudian banyak kapal-kapal yang dijual oleh karena tidak mampu untuk melakukan operasional. Pak, bisa disebutkan aturan yang sangat memberatkan? Jadi aturan yang sangat memberatkan itu tuntutan kami ada beberapa poin ya. Yang pertama, kami ingin peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2023 tentang penangkapan ikan terukur yang terkait dengan kuota penangkapan ikan itu dicabut. Yang pertama. Yang kedua, terkait masalah penetapan harga khusus BBM untuk kapal-kapal di atas 30 gross ton itu juga harus diatur biar kami mendapat keringanan dari pemerintah. Yang ketiga, terkait masalah naturalisasi kapal asing. Bagaimana sekiranya ke depan kapal-kapal asing ini tidak bisa diberikan atau dihentikan perizinannya untuk masuk ke Indonesia. Saat ini aktivitas pelabuhan sendiri gimana? Kalau untuk aktivitas pelabuhan hari ini kebetulan kami tidak ada melakukan kegiatan apapun ya, kita tidak ada kegiatan bongkar muat apa segala macam di pelabuhan sini, tidak ada. Kita menghentikan untuk kegiatan tersebut. Sampai kapan ya? Sampai tuntutan kami didengar, diperhatikan dan dipenuhi. Harapannya sendiri, Pak? Harapannya sendiri beberapa peraturan bisa dicabut maupun direvisi oleh pemerintah. Aspirasi dan protes kami bisa difasilitasi gimana sekiranya pemerintah bisa mensejahterakan nelayan dan pelaku usaha perikanan secara nasional. Jika tidak dikabulkan, apa yang kita lakukan? Oke, jadi kalau misalkan kita hari ini tuntutan kami tidak bisa dikabulkan oleh pemerintah, kami akan melakukan aksi unjuk rasa secara nasional, secara besar-besaran ke Jakarta, ke Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun ke Presiden. Perwakilan nelayan lah, se-Indonesia, mungkin ke Pak Presiden, apa yang bisa saya sampaikan untuk mewakili teman-teman panjenengan? Ya untuk kita memang kepingin sangat Pak dari SNI ya kan, itu kepingin langsung berhadapan dengan Pak Presiden yang saat ini ya kan. Nah, kita bisa menyampaikan keluhan kita ya, kendala kita seperti apa, nah, supaya nanti ada kebijakan solusi yang lebih baik dari Pak Presiden seperti itu Pak. Namanya kita sebagai nelayan ini harus perlu pembinaan dan pembimbingan yang baik. Nah, bukan kayak seperti ini kayaknya kita ini mau dibunuh Pak. Yeah. Jujur, kapal saya di barat ada 17 kapal Pak nggak berjalan. Nggak berjalan sama sekali Pak? Sama sekali. Itu sudah sudah 3-4 tahun sekarang ini. Terus gimana Pak? Kalau terus kayak gini gimana nanti? Ya kalau terus kayak gini, kalau memang ini laku kita jual Pak. Selain itu, para nelayan menilai kehadiran kapal asing semakin mempersempit ruang usaha nelayan lokal serta memperketat persaingan di sektor perikanan. Penurunan indeks PNBP dari 5 hingga 10% menjadi 3%.
pencabutan kewajiban pemasangan visual monitoring system untuk kapal tertentu, serta penghapusan PBB lautan bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan juga menjadi sorotan. Nelayan turut meminta revisi Permen KP nomor 33 tahun 2021 terkait sertifikat awak kapal perikanan. SNI juga menolak pemberlakuan laporan penghitungan mandiri dan meminta penghapusan aturan denda pelanggaran bagi kapal perikanan di wilayah pengelola perikanan negara Republik Indonesia. Sebagai bentuk penegaskan bahwa tuntutan tersebut mewakili aspirasi nelayan se-Indonesia, khususnya di pelabuhan setempat. Akibat berbagai regulasi tersebut, kondisi perekonomian nelayan kini berada di ujung tanduk. Biaya operasional tidak sebanding dengan hasil tangkap ikan, bahkan cenderung merugi ditambah cuaca ekstrim yang sering terjadi. Saat ini banyak aturan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada nelayan dan justru semakin memberatkan. Sejak naturalisasi kapal asing di perairan Indonesia, kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan seharusnya lebih berpihak kepada nelayan lokal.